Hello? Salam Baraya. Berjumpa kembali bersama Bioskop Tetangga. Seperti biasa di sini admin akan menemani Baraya semua untuk menceritakan sebuah cerita film yang diambil dari kisah nyata. Cerita seperti apa yang kali ini akan admin bawakan? Yuk push like dulu, subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus update cerita-cerita film lainnya dari Bioskop Tetangga. Diilhami dari sebuah kisah nyata. Film ini akan menceritakan sebuah kejadian yang sebenarnya. Jadi, mari kita bersiap untuk mengetahui apa yang terjadi. Film berawal dari pasangan suami istri bernama Ji dan Eva. Jay, are we almost there? We're almost there. Ji kala itu sedang membuat kejutan untuk istrinya. I need to tell you something. Okay. Sesampainya di depan sebuah rumah, Ji berhenti dan mengajak Eva untuk keluar. I swear I'm about to rip this thing off. No, wait. Sesampainya di depan pintu, Ji menyuruh Eva untuk membuka penutup matanya. Ji mengatakan kalau rumah ini sengaja ia beli sebagai hadiah untuk Eva. What? Well, not just a home in Florida. Eva pun terlihat senang mendapatkan kejutan itu. Setelah mereka di dalam, Ji menunjukkan setiap ruangan dengan segala perlengkapannya. I still can't believe you did this. Selain itu, Ji pun mengajak Eva ke sebuah kolam renang yang terletak di belakang rumah. You're gonna feel like you're on vacation every day here. It's amazing. Sungguh itu sesuatu yang istimewa untuk Eva. Please no, my clothes. Malam harinya, mereka pun menghabiskan malam pertamanya di rumah itu dengan penuh kebahagiaan. Pagi harinya, Jay tengah bersiap untuk pergi kerja, sementara Eva ia baru terbangun dari tidurnya. Try to relax today, okay? I think I can do that. Sebelum pergi, Jay menyuruh Eva untuk bersantai di rumah dan menikmati rumah barunya itu. Namun saat Eva sedang menikmati kopi di dekat kolam, tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi. Eva pun segera melihatnya. Di depan pintu Eva mendapati sebuah kiriman parcel yang sudah tergeletak di depan pintu. Namun entah dari siapa. Saat Eva melihat pesan dalam kiriman itu, ia seperti mendengar ada suara seseorang yang berada di rumahnya. Karena penasaran, Eva mencoba melihatnya. Dan saat ia kembali, terdengar bel berbunyi lagi. Namun, saat Eva melihatnya keluar, tak ada siapapun yang berada di sana. Tak lama Eva mendapat telepon dari Jay yang menanyakan kondisinya. I'm okay. Had a bit of an interesting morning, I guess. Di sana Eva menceritakan apa yang ia alami di pagi itu. Yeah, but then just now, someone rang the door. Selain menceritakan adanya paket yang tanpa pengirim, Eva juga menceritakan
adanya suara-suara aneh yang terdengar di dalam rumah. Namun Jay hanya menganggap itu hanya ulah dari bocil-bocil di sana saja, dan karena belum terbiasanya Eva di tempat baru. Okay. I gotta run. Just wanna... Daripada pusing, Eva pun bersantai di atas kolam sambil mendengarkan musik. Samar-samar ia kembali mendengar suara bel, namun dirasa salah dengar. Eva pun kembali bersantai di kolam. Namun, tanpa Eva sadari, sesuatu yang menyeramkan tengah terjadi. Sehabis berenang, Eva pun merasakan kalau ada seseorang yang tengah mengawasinya. Eva mencoba melihatnya, namun tak ada siapapun di sana. Daripada gabut, Eva pun mengisi waktunya dengan mencuci pakaian. Namun baru saja ia menyalakan mesin cuci, tiba-tiba ia mencium bau tidak sedap di sana. Rupanya, itu hanya tong sampah yang ditinggalkan pemilik rumah sebelumnya. Namun, saat ia kembali, sebuah pintu terlihat bergerak sendiri. Hello? Are you there? Malam harinya, Eva sudah mempersiapkan makan malam untuk menyambut suaminya. Hey, Namun saat ia menunggu, tiba-tiba Ji menelpon dan mengatakan kalau ia ada acara di kantornya dan kemungkinan akan pulang terlambat. yeah, it's no problem. Meskipun kecewa, Eva mencoba memahaminya. Larut malam, Ji yang baru pulang, ia merasa bersalah kepada Eva saat mengetahui kalau Eva telah menyiapkan makan malam untuk dirinya. I'm home. Hey, Ji pun meminta maaf kepada Eva yang kala itu baru saja memejamkan mata. Did you have a good day? I'm weird about this house. Eva langsung menceritakan segala keanehan yang ia alami sepanjang hari ini. Your room door closed all by itself. Namun Ji masih menanggapinya dengan santai dan memastikan bahwa tak ada hantu di rumah itu. You're just getting used to a new place, that's all. Alright, I'm gonna go jump in the shower real quick and then I'll... Pagi harinya, saat Eva masih tertidur, ia mendapati banyak belatung di kasurnya. They're all over the bed. Namun saat Jay memeriksanya, tiba-tiba belatung-belatung itu tak ada di sana. Hey, there's nothing there. Jay pun menganggap kalau itu hanyalah mimpi Eva saja. Sebelum pergi, Jay memberitahu Eva kalau hari ini akan ada petugas pengantar barang yang akan mengantar barang-barang mereka dari rumah lamanya. Setelah Jay pergi, Eva pun bersantai sambil membaca buku di pinggir kolam. Namun kembali ia merasakan kalau ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Hello? Kembali Eva mendengar suara bel yang berbunyi. Yeah? How you doing today? Can I? I'm Tony. I'm one of your movers.
Namun rupanya itu adalah pria pengantar barang bernama Tony. Eva pun lalu menyuruhnya untuk menyimpan semua barang-barangnya itu di dalam garasi. Put everything in there. Just hold on 1 second. Hey, Hey, mover should be there. Saat Eva menerima telepon dari Jay, tak lama Tony memberitahunya kalau semua sudah selesai. Hey, just need to get a couple. I'll call you back. Okay, love you. Bye. Tony lalu memberitahu Eva kalau di dekat garasi ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Not this week anyway. Cool. Thank you. Yeah, take care. Setelah Tony pergi, Eva pun mengecek ruangan yang Tony katakan. Curiga bau itu berasal dari atas plafon. Eva pun mencoba melihatnya. Berbekal senter di handphonenya, di atas Eva melihat begitu banyak bangkai tikus yang sudah membusuk. Lalu, apa yang sebenarnya Eva lihat? Tak lama setelah menerima laporan, seorang polisi pun datang untuk memeriksanya. What is it? Squatters? Polisi itu pun mengatakan, kalau itu hanyalah bekas homeless yang biasa mencari rumah kosong untuk ditinggali. Namun ia meyakinkan Eva kalau itu sudah lama mereka tinggalkan sebelum Eva membeli rumah ini. These people see the for sale signs out front. Okay. Sebelum pergi, polisi menyarankan Eva untuk mengganti kunci rumahnya itu. I understand. Thank you. Tak berselang lama, Ji datang dan menanyakan apa yang terjadi. Eva pun menunjukkan apa yang ia temukan itu kepada Jay. Ava, listen. Ji yang tak ingin istrinya itu khawatir. Ia mengatakan kalau itu hanya barang-barang yang sudah lama ditinggalkan. What if all these weird noises I've been hearing has been this person in our... Namun Eva yang jelas merasa tidak nyaman, meminta Ji untuk segera mengganti kunci rumahnya itu, karena ia yakin kalau suara-suara yang selama ini ia dengar berasal dari seseorang yang masuk ke rumahnya. Okay, I'll get to that first thing in the morning. Malam harinya, Jay pun segera mengganti kunci rumahnya itu. See me using the power? Melihat itu, Eva terlihat sedikit lebih tenang dan kembali tersenyum. Hey, listen. Always protect you. You like that, don't you? Pagi harinya, seperti biasa, Jay yang akan pergi kerja. Ia berpamitan kepada Eva. Love you. I love you. Setelah Jay pergi, Eva membereskan barang-barang yang kemarin diantarkan. Di sana Eva menemukan sebuah pistol milik Jay yang tersimpan rapih di dalam kardus. Dirasa cukup berguna, Eva pun kembali menyimpannya. Namun, saat Eva sedang membereskan pakaian, ia seperti mendengar suara dari arah garasi. Eva lalu segera melihatnya. Dan saat Eva kembali ke kamarnya, ia pun dibuat heran, karena dasi yang ia simpan di atas kasur, kini tergeletak di bawah lantai. Satu minggu kemudian, di tengah malam, saat hujan badai dan lampu padam, Eva yang terbangun ia mendengar suara berisik dari luar kamar. Khawatir ada homeless yang kembali datang, Eva lalu membangunkan Jay untuk melihatnya.
Jay, wake up. Did you hear that? I heard something. It woke me up. Check it out. Yeah, okay. Meski masih ngantuk, Jay terpaksa keluar dan mengeceknya. Well, Setelah Jay memeriksanya, ia meyakinkan Eva kalau semua baik-baik saja dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Namun, keesokan harinya, Eva yang terbangun kesiangan mendapati suaminya sudah pergi. Namun ia mendapatkan sebuah catatan kecil yang tertempel di depan cermin, yang memberikannya semangat di pagi itu. Namun tak lama ia kedatangan seorang wanita tua bernama Ruth yang mengaku tinggal di seberang rumahnya. Ruth, I live right across the street there. Okay, well, I just stopped. Ruth menceritakan kalau tempo hari ia mengirim paket ke rumah Eva sebagai hadiah dan ucapan selamat datang untuk tetangga baru. Mendengar itu, Eva pun sangat berterima kasih pada Ruth dan kini ia tahu siapa si pengirim paket itu. The others didn't stay very long, you know. Ruth pun terlihat senang memiliki tetangga seperti Eva. Ruth berharap Eva bisa betah tinggal di sana. Introduce myself. okay, well, it was Sebelum pergi, Ruth mengatakan kalau Eva membutuhkan bantuannya, ia bisa menemuinya di rumah yang tak jauh dari sana. okay, thank you. It was really nice meeting you. Tak berapa lama, Jay menghubungi Eva dan menanyakan kabarnya. Eva pun terlihat senang dan ia menceritakan pertemuannya dengan Ruth, tetangga yang begitu baik hati. Oh, and hey, thanks for the note, by the way. Eva juga mengucapkan rasa terima kasihnya untuk catatan kecil yang sudah Jay buat di depan cermin. Namun, Eva dibuat kaget saat mendengar kalau suaminya itu tak pernah meninggalkan catatan apapun untuk Eva. Wait, Are you okay? there was a... Dan saat ia melihatnya kembali, catatan itu sudah tiada. Siang harinya, Eva yang merasa kurang enak badan, ia memutuskan untuk beristirahat. Merasa kedinginan, Eva lalu mematikan AC dan tidur di atas sofa. Malam harinya, Ji yang baru pulang, ia khawatir melihat istrinya yang sedikit demam. Namun Eva mengatakan kalau ia hanya perlu beristirahat saja. Mendengar itu Ji pun membiarkannya tertidur di atas sofa. Okay, good night. Keesokan harinya, Eva yang baru terbangun, kembali ia menemukan catatan yang berisi kalau selama ini ia sedang diawasi. Hey. Sorry, I didn't mean to scare you. Namun, saat Eva hendak menunjukkan itu pada Jay, catatan yang ia lihat sudah tiada. Ava, are you sure you're... I'm not okay, Jay. Melihat segala keanehan, Eva pun menganggap kalau di rumah itu ada yang tak beres. Karena sudah tak nyaman, Eva meminta Jay untuk segera pindah. What do you want me to do about it? Do you want to move? Mendengar itu, Jay yang sudah susah payah dan menghabiskan uangnya untuk rumah itu, terlihat marah dan menganggap Eva hanyalah halu dan konyol. Tak lama, melihat Jay yang keluar rumah sambil marah-marah, Ruth yang khawatir, ia menemui Eva. Sorry about that. We were just having a little argument. Meskipun Eva belum bercerita apa-apa, namun Ruth sepertinya sudah tahu
kalau pertengkaran Eva ada kaitannya dengan rumah. Do you mind if I come in? Melihat Ruth yang sepertinya tahu perihal rumah itu, Eva mengajaknya untuk masuk dan meminta Ruth untuk menceritakannya. I'm sorry, I don't mean to be rude, but You're not taking to it very well. Ruth lalu menceritakan sejarah dari rumah itu, bahwa di awal abad ke-19, hampir keseluruhan tanah di daerah itu merupakan tanah milik satu keluarga paling kaya di Florida, bernama Harold Farm dan istrinya Laura Anna. Around here, they owned it all. Bahkan saking kayanya, mereka mempunyai tanah kuburannya sendiri yang dikhususkan untuk keluarga mereka. They would bury their family on their own. Hingga suatu ketika pemiliknya telah tiada, tak seorang pun bisa mengambil tanah itu. So the state took it over. Hingga akhirnya negara mengambil alih tanah itu. Setelah 50 tahun terbengkalai, negara lalu menjualnya kepada pengembang dan dijadikannya properti sampai saat ini. Property was sacred ground to them. Dan yang spesial dari rumah yang Eva tempati saat ini, yaitu berada tepat di atas tanah kuburan. Right where this house stands today. Ruth lalu mengingatkan Eva kalau wajar akan banyak gangguan di rumah itu yang membuat pemiliknya merasa tak nyaman, seperti yang terjadi pada pemilik rumah sebelumnya. Sorry if I was misguided. Setelah bercerita, Ruth lalu berpamitan. Oh, hey, I almost forgot. Namun, sebelum pergi Ruth memberikan selamat atas kehamilan Eva. How would you know that? Mendengar itu Eva pun kebingungan. Bagaimana Ruth mengetahui itu, karena dia sendiri tidak tahu kalau dirinya tengah hamil. Namun, Ruth hanya mengatakan, kalau ia tahu segalanya. Apakah Ruth seorang cenayang? Tenang, kita lanjut dulu. Kembali ke Eva. Karena penasaran akan apa yang dikatakan Ruth, Eva lalu pergi ke minimarket untuk membeli test pack. Hey. We need to talk. Malam harinya, sesampainya Ji di rumah, Eva langsung menceritakan apa yang dikatakan Ruth tentang rumah itu. What are you talking about? Because of what happens here. Namun, Jay hanya menganggap itu hanya cerita bualan saja untuk menakut-nakuti Eva. You need something to blame your depression on. Ji juga menganggap kalau mungkin saja Ruth hanya seorang wanita tua yang demensia dan asal bicara. Happiness on everything else around you. I mean, she could be crazy. She could have dementia. Mendengar itu, Eva pun mengatakan kalau ia yakin terhadap Ruth dan itu dibuktikan dengan kebenaran yang dikatakan Ruth tentang kehamilannya. Mengetahui Eva yang tengah hamil, Jane pun terlihat bahagia, karena itu hal yang selama ini Jane nantikan. Oh my God. It's amazing. I don't want to stay here, Jay. Ji lalu mengatakan kepada Eva kalau ia akan mencari tahu kebenaran yang dikatakan Ruth sebelum memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Let's at least do that before we jump to any conclusions. Pagi harinya, Ji yang kala itu sedang libur. Ia baru saja mengunjungi tetangga depan rumahnya untuk menemui Ruth. Didn't you say there was this old lady that lives there? Namun, Ji mengatakan kalau di rumah itu hanya ditinggali pasangan Tom dan istrinya, dan tak ada wanita tua bernama Ruth yang tinggal di sana. I'm talking about the house right across the street. I just met him. Mendengar itu, Ruth pun dibuat kaget, karena ia yakin kalau Ruth terlihat masuk ke rumah itu. Like every neighborhood has a crazy lady. When I was a Ji pun mengatakan kalau mungkin saja Ruth hanya wanita gila yang kebetulan lewat saja. Keesokan harinya, Eva yang penasaran pun mencari informasi melalui internet tentang kebenaran akan apa yang Ruth katakan. The face of Laura Ann, but also her husband. Dalam sebuah berita dikatakan, kalau dahulu di tanah itu terdapat banyak kuburan dari sang pemilik dan juga keluarganya. The bodies. Eva juga menemukan fakta
bahwa pengembang properti di awal pembangunannya tak memindahkan kuburan itu dan memilih membangun rumah di atasnya untuk menghemat budget. Oh my god. Namun, saat Eva tengah asik di depan komputer, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Who's there? Malam harinya, Eva terlihat duduk dalam kegelapan dan bertingkah aneh. Hey. Ketika Jay datang, Eva langsung mengatakan kalau semua yang dikatakan Ruth itu ternyata benar. I just walked through the door. Said it's all true, Jay. Yourself crazy. You're doing it all over. Namun, Jay malah menceramahi Eva dan mengatakan kalau Eva sudah mulai depresi. Dan Jay mengatakan kalau mungkin kestresan Eva lah yang menyebabkan Eva harus keguguran saat mengandung anak pertamanya. Dare you? Mendengar itu, jelas membuat Eva tersinggung dan marah. Ava, I'm sorry. Jay yang menyadari kalau perkataannya itu sudah melukai Eva, ia pun segera meminta maaf. Leave me alone. Ava, please. Namun Eva yang sudah sakit hati, ia mengatakan kalau sudah muak dengan sikap Jay terhadapnya. Keesokan harinya, melihat Eva yang masih tidur, Jay lalu membangunkannya. We made an agreement that neither one of us would sleep on the couch again. Jay berkali-kali meminta maaf atas perkataannya semalam. They asked for us, Ava. Melihat Eva yang masih kesal, dirasa gak akan bener, Jay pun lalu pergi meninggalkannya. You know what? Forget it. Siang harinya, terlihat Eva kembali meneruskan membaca berita yang kemarin sempat tertunda. We're buried on the family plot, including her brothers Emily and Ruth. Sungguh mengejutkan. Di sana Eva menemukan kalau dari daftar keluarga Laura yang dimakamkan di sana, terdapat nama Ruth di dalamnya. Dan ternyata benar. Setelah Eva melihat fotonya, ia pun yakin kalau Ruth yang ia temui tempo hari adalah Ruth keluarga Laura yang dimakamkan di sana. Lalu, komputer seketika mati dan Eva mendengar seseorang yang membuka pintu. Jay? Saat Eva hendak menutup pintu itu, tiba-tiba ia melihat Ruth yang tengah duduk di atas sofa. To me. Ruth mengatakan kalau roh penghuni rumah sangat marah kepada Eva saat mengetahui kalau Eva menginginkan pergi dari sana. Something's wrong with me. You wanna go? Who? Ruth mengatakan kalau Eva hanya sekedar tamu di sana. Jika Eva memaksa ingin pergi, maka harus ada yang ditinggalkan di tempat itu. Dengan kata lain, Eva mesti mengorbankan antara anak atau suaminya yang akan ditinggalkan di sana. To stay here. More important. Dan Eva harus bisa memastikan orang tersebut mau tinggal di sana. Dan Ruth yakin Eva tahu apa yang harus ia lakukan. You know what you have to do. I know what I have to do. Malam harinya, Jay yang baru pulang ia sedikit heran melihat Eva sudah berdiri di depannya. Hey. Eva lalu mengatakan pada Jay kalau ia tak mau lagi tinggal di rumah itu. Namun Jay yang masih ingin tinggal di sana, ia berharap Eva memikirkan kembali keputusannya. Do you want to stay here, Jay? Good. Sambil menodongkan piston, Eva lalu mengatakan kalau harus ada seseorang yang ditinggalkan di rumah itu. What are you talking about? Lalu, Jay pun akhirnya harus tertembus timah panas
dan menjadi korban dari bisikan iblis yang mempengaruhi istrinya. Setelah kejadian itu, Eva didakwa seumur hidup atas pembunuhan terhadap suaminya. Dan atas hukuman yang dijatuhkan ia pun terpaksa harus melahirkan di dalam penjara. Berdasarkan data kepolisian, kasus yang Eva alami bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi. Namun sudah lebih dari 2000 kasus yang sama di mana rata-rata mereka mendengar bisikan gaib, bahkan melihat orang-orang yang sudah tiada. Dengan berakhirnya kasus Eva ini, maka berakhir pula kisah ini. Berawal dari kedatangan Ji dan Eva yang membeli rumah di Florida, tanpa mereka ketahui bahwa rumah yang mereka beli berdiri di atas kuburan keluarga Laura. Alhasil gangguan demi gangguan terus menghantui Eva. Dan ketika Eva memutuskan untuk pergi, roh jahat mulai mempengaruhi dan menjebak Eva ke dalam satu situasi yang membuat Eva gelap mata, hingga akhirnya ia harus mengorbankan suaminya demi bisa lepas dari gangguan dan pergi dari sana. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita kali ini, di mana kita harus senantiasa mawas diri dan berserah kepada Sang Pencipta. Dan sekali lagi admin ingatkan, bahwasannya tipu daya iblis itu nyata dan menyesatkan kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat Baraya yang sudah menonton hingga akhir. Salam buat keluarga tercinta, dan sampai jumpa.